Baik. Apabila Bapak bisa makan malam dengan 3 orang, baik secara historical, fictional, ataupun selebriti, siapa yang akan Bapak ajak makan malam? Berapa orang? 3, Pak. 3 orang makan malam. Oke, ini boleh fiksional? Boleh, Pak. Boleh betul-betul imajinasi total? Iya, Pak. Nggak harus hari ini ya? Nggak harus, Pak. Jangan sampai salah gitu kan kita. Ini nomor 1, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Masya Allah, subhanallah, sungguh jawaban yang sangat luar biasa. Terus terang di luar dugaan. Masya Allah. Maka saya berprasangka baik kepada beliau, Bapak Anies Baswedan, bahwa ternyata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ada di hati beliau. Luar biasa. Terus terang saya mengaku kalah kepada beliau. Karena seandainya ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya dengan pertanyaan yang sama, mungkin jawaban saya tidak seperti jawaban Bapak Anies Baswedan. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Saiful. Ya, ini lagi perjalanan menuju Metro TV, Bang ya? Ya, Metro bikin acara bagus, Suara Reboan. Dulu kita di DKI ada Rembuk Reboan. Alhamdulillah, siap. Ini lagi scroll di Twitter, ini saya baca tweet dari Bang Mardhani. Saya sih menarik ini. Jadi kurang lebih ini, sahabat semua, ini isinya. Oke, saya coba bacakan. Keberkahan itu karena dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kasih. Para ulama adalah penunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin beriman pasti memuliakan ulama. Amin, menang, ulama dimuliakan. Sambil men-screenshot berita dari Detik News yang berjudul "Saat Anies Baswedan ingin negara yang tidak memusuhi ulama". Nah, ini pertanyaan dari saya, Bang. Ini kira-kira apa yang mendasari Bang Mardhani untuk men-screenshot ini dan menyampaikannya di Twitter, Bang? Ada apa dengan ulama kita gitu? Yang pertama tentu pernyataan Mas Anies ini pernyataan yang netral sebetulnya. Kalau kita baca, beliau hadir Maulid Nabi di Jakarta Selatan dan beliau komennya, negara harus bersahabat dengan semua unsur ya. Dekat dengan semua unsur, apalagi dengan para ulama ya, karena para ulama itu orang berilmu ya. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama ya. Kalau kata Quran kan, orang-orang yang takut kepada Allah itu dari kalangan ulama. Dan selalu lah kalau dalam pernyataan kan, al ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Jadi Mas Anies luar biasa memberikan penjelasan bahwa ulama itu pewaris Nabi gitu. Dan karena itu negara wajib dekat, negara wajib menghargai, menghormati dan memuliakan ulama. Saya senang dengan pernyataan ini karena ada beberapa yang menganggap kok gitu sih gitu lah. Apa enggak politik identitas lah, menghargai ulama kok politik identitas. Justru kita itu kenal Quran, kenal sahabat, kenal sunnah Nabi dari ulama. Jadi kalau ada calon presiden yang secara terbuka ingin dekat sama ulama, saya senang sekali gitu. Ya. Baik, Bang, tentu kita semua tahu secara objektif kalau kita melihat background dari pasangan capres-cawapres yang ada hari ini, tidak bisa dipungkiri kalau Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ini ya santri gitu. Ini tentu
paham sekali, mengerti sekali. Tapi kemudian berkembang Bang, bahwa respon dari Bang Mardhani di Twitter itu kan bisa dibaca juga. Apakah iya ya, ada juga ya yang memenjarakan ulama memang ya. Nah, itu apa terkait gimana betul Bang? Ya, ya kasus Habib Rizik dipenjarakan buat saya satu bentuk ketidakhormatan ke ulama. Karena beliau tidak berbuat maksiat, beliau tidak berbuat kezaliman, beliau tidak berbuat kejahatan, pakai kasusnya kasus kerumunan gitu. Dan kasus kerumunan kan bisa karet pasalnya ya, tetapi itu sudah berlaku lah. Tapi tetap buat saya itu catatan dan noda yang harus kita ingat bersama, betapa bahwa kita perlu pemimpin yang cinta ulama, memuliakan ulama, menempatkan ulama sesuai dengan makomnya gitu. Ya, baik Bang. Memang Pak Anies Baswedan yang memang paling sering juga dicitrakan sebagai politik identitas, mengusung ini segala macam. Tapi justru fenomena hari ini kan semua capres pada mendekat ke ulama nih Bang. Ya itulah kami tuh, kalau Mas Anies yang melakukan disebut politik identitas sekali, kalau yang lain tidak diganggu gugat ya. Padahal minta maaf, yang punya latar belakang santri yang selama ini banyak berinteraksi ya, pasangan Amin, yang lain juga ya. Tetapi kan kita bisa melihat interaksi itu ada yang kalau bahasanya itu gini, ada takarub ilal muslimin, ada takarub ilal Islam. Itu dekat ke kaum muslimin untuk diambil suaranya, atau dekat ke Islam untuk dijalankan nilai-nilainya gitu, sehingga wujud keberkahan gitu. Kita pengen kan takarub ilal Islam, tapi juga yang berikutnya takarub ilal muslimin. Jangan cuma muslimin saja, Islamnya tidak, begitu Kang. Nah, kemudian kalau dari kita sendiri barangkali Bang, umat Islam yang melihat terus pergerakan dari para capres ini, yang semua juga ternyata juga mendekati para ulama, kira-kira apa yang bisa kita respon sebagai rakyat jelata lah Bang? Ini kan sebetulnya sesuatu yang bagus, cuman kok jadi bingung ketika tadi Abang sendiri yang menyampaikan bahwa kalau bagian Mas Anies itu disebut politik identitas, tapi yang lain enggak. Saya sih nggak bingung, itu memang bagian dari pola yang dibangun oleh orang-orang yang tidak ingin umat Islam atau para pemimpin yang cinta ulama itu, yang takarub ilal Islam itu mendapatkan simpati gitu. Selalu dikesankan jatuhnya politik identitas, dan itu kalau teorinya Hitler disebut the big liar gitu, kebohongan yang terus-menerus diangkat, lama-lama dipercaya sebagai satu kebenaran gitu. Padahal itu sesuatu yang buat hakikat kita ya. Lihat selama Mas Anies kan disebut macam-macam gitu. Tuduhan itu sama Mas Anies nggak sibuk dijawab gitu, sibuknya kerja aja. Nah, kerjaan dia itu yang nanti akan dijawab semua gitu. Baik. Nah, kalau kita melihat juga dari beberapa ada tokoh-tokoh Islam lah yang saya diskusi segala macam, beliau menyarankan bahwa ya sudah, kalau kita mau pilih pemimpin, cara mudahnya adalah pilihlah pemimpin yang Islami. Pilihlah pemimpin yang paling paham konsep Islam sehingga dia bisa menjalankan konsep-konsep tersebut. Nah, ini masuk politik identitas juga nggak Bang? Untuk Kang, punten, diulang. Tadi lagi mau belok agak susah nih. Lanjut Kang. Siap. Ini udah dekat ke Metro TV Bang ya? Udah. Masih 10 menit lagi, lanjut. Oke, siap. Ya, kita lihat ada beberapa banyak tokoh yang di kalangan kita berdiskusi. Banyak yang menyampaikan juga bahwa cara memilih pemimpin mudahnya adalah lihatlah yang paling fasih, misalkan bacaan Qurannya, yang kelihatan sholat Jumatnya di mana gitu. Dan karena kita butuh pemimpin yang
menjalankan syariatnya, mengerti konsep-konsepnya sehingga dia bisa mengaplikasikannya. Apakah itu masuk ke ranah yang dilarang, politik identitas dan sebagainya, Bang? Nah, saya malah melihat bab tentang sholat, bab tentang keluarga, nomor 2, nomor satunya ya dia memang menegakkan keadilan, membangun persamaan, membawa rahmat gitu loh. Karena tugasnya, tujuannya Islam tuh wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ya memberikan apa namanya rahmat gitu loh. Kemudian di Quran ada dikatakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena lebih dekat kepada takwa. Jadi kalau sholat, puasa, zakatnya itu adalah mekanisme yang Allah siapkan agar kita berani menegakkan keadilan, berani memperjuangkan kebenaran, menegakkan keadilan dan memperjuangkan kebenaran itu berhadapan oligarki, berhadapan para Firaun modern, berhadapan para pemburu dunia, yang itu kadang-kadang mereka brutal, sadis. Gitu loh. Nah, titip saya, jangan terbalik juga, kita ngelihat orang yang rapi sholatnya, tetapi dia tidak menegakkan keadilan gitu loh. Karena saya punya cerita banyak tuh, ada uang korupsi digunakan buat umroh gitu loh, buat nyumbang masjid, yang nggak bisa gitu loh. Korupsinya saja sudah merupakan kejahatan luar biasa, masa mau dicuci dengan kegiatan-kegiatan charity, nggak boleh ya. Jadi kalau saya udah nggak usah terlalu dipikirin di politik identitas. Yang penting laksanakan Islam secara kafah, udkhulu fis silmi kafah, laksanakan Islam secara menyeluruh, secara utuh, nanti insya Allah gitu loh, kita diberikan jalan. Dan jangan terlalu pusing dengan komen orang gitu. Mas Anies Baswedan di DKI itu terus aja difitnah gitu loh, tapi nggak pernah Mas Anies tuh pusing. Yang penting karya. Tadi saya baca tuh, tim U17 Brazil kaget sekali melihat stadion Jakarta International Stadium, luar biasa megahnya, luar biasa modernnya. Nggak ngira ada stadion sebagus ini di sini gitu kan. Di dalam negeri kadang-kadang tidak dihargai, pihak yang kiblat sepak bola kagum sekali dengan stadion ini gitu. Jadi karya aja gitu Kang.